Halo Sobat YouTube, si Encup Mansur Markotop, dikabarkan telah menjual rumah dan aset tanahnya yang ada di Ketapang, Tangerang, Banten, untuk menutupi utang yang mencapai 20 miliar rupiah, dan pemutihan tunggakan hingga 60 miliar rupiah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Karena subscribe kalian adalah apresiasi dan motivasi kami untuk selalu berkarya dengan baik. Kalau sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Orang dekat Encup Mansur Markotop, Dwi Makmun, menyayangkan informasi yang berkembang di media sosial, bahwa si Encup Mansur Markotop menjual rumah dan asetnya, dikarenakan bangkrut. Benar Mas, beredar di grup-grup. Tapi kemudian yang muncul di media, dikatakan Ustaz Yusuf Mansur bangkrut, ujarnya saat dimintai konfirmasi, Selasa, tanggal 28 Juni lalu. Ia membantah narasi yang beredar di media sosial, bahwa Yusuf Mansur menjual aset karena bangkrut. Menurutnya, penceramah yang tenar dengan konsep sedekah itu, menjual aset demi kepentingan dakwah. Buat pesantren, buat santri, beliau mah nggak sayang dengan hartanya. Catatan perjalanan beliau, kan pernah mengalami seperti itu, menjual rumah untuk pesantren dan beliau ngontrak. Dan awal perjuangan beliau dakwah tahfizul Quran, juga dimulai dari tahun 2003, di rumah kontrakannya. Untuk urusan sedekah, beliau tidak hanya sebagai penyeru atau pengajak, tapi juga sebagai pelaku kebaikan dalam sedekah, tandas Dwi membela. Sebelumnya diberitakan, Yusuf Mansur menjual rumah dan asetnya, untuk menutup utang wali santri di Pondok Pesantren Darul Quran, yang mencapai 20 miliar rupiah. Selain itu, dana penjualan rumah dan aset, juga akan dipakai untuk proses initial public offering, IPO, sejumlah perusahaannya. Proses penjualan rumah dan tanah itu, beredar dalam pesan di sejumlah grup WhatsApp wali santri, dan ekosistem Darul Quran, sejak beberapa pekan lalu. Dua sumber di internal Darul Quran, membenarkan adanya penawaran rumah dan tanah tersebut. Iya benar, memang beredar di grup-grup wali santri, dari Ustaz Yusuf Mansur, ujar sumber yang meminta dirahasiakan namanya itu, beberapa hari lalu. Dalam pesan yang beredar yang diterima media, si Encup Mansur Markotop, menawarkan rumah dan aset tanahnya, hanya untuk orang yang berada di lingkungan Darul Quran. Buat nutup semua hutang wali santri daku dari santri berbayar, yang nembus sampai 20 miliar, hingga akhir Mei tahun 2022 ini. Dan kebutuhan saya, dan kami juga memproses semua IPO, perusahaan-perusahaan di lingkungan kami, dan beberapa kewajiban kami. Kami memutuskan untuk menjual rumah kami, yang ada rooftopnya itu, dan kolam-kolam ikan, berbagai pohon, kolam renang. Yang sering saya instagramin, hehehe. Plus menjual semua aset tanah, seluas kurang lebih 4 hektar, di sekitar pesantren Darul Quran Pusat. Lengkap dengan konsep bisnis properti, berbasis pesantren. Kami juga menjual 4 gedung kami, yang sedianya untuk gedung training atau seminar dan guest house daku. Semuanya, yang punya potensi dan keinginan beli, hanya diperuntukkan untuk wali santri dan ekosistemnya. Bukan dijual untuk umum juga. Agak gak rela, jika yang memiliki ini nanti, bukan yang ada sambungannya dengan visi misi Darul Quran selama ini. Bismillah, ini jual, bukan minta, ujar si Encup Mansur, dalam pesan WhatsApp tersebut. Si Encup Mansur Markotop mengungkapkan, banyak santri berbayar, yang keluarganya tidak membayar kewajiban, sejak 2008. Ia mengklaim, sudah memutihkan kewajiban santri, yang menunggak bayar itu, senilai 60 miliar rupiah, meliputi biaya makan, kebutuhan belajar dan lain-lain. Untuk diketahui agar didoakan, dari 2008, santri berbayar, secara banyak bener yang gak bayar, jangan ragu dengan Darul Quran, dan jangan ampe gak percaya, bahwa yang gak berbayar, jumlahnya tetap jauh lebih banyak, insya Allah. Bahwa sampai hari ini, saya, kami, dan daku sudah memutihkan, sekitar 60 miliar, hutang wali santri berbayar. Di luar yang 20 miliar ini. Izin Allah, dan kami ridho dikatain apa aja, oleh wali-wali santri berbayar yang marah-marah, kecewa, dan menunjukkan akhlak, yang jauh dari akhlak seorang wali santri penghafal Quran. Secara anak-anaknya ya udah makan minum, nginep, dan mendapatkan pendidikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, lanjut Yusuf Mansur.
Keadaan kesulitan keuangan, tidak hanya dialami Ponpes Darul Quran, melainkan juga pesantren berbayar lainnya, tambah si Encup Mansur Markotop. Hal itu merupakan hal yang normal terjadi, di banyak tempat di tanah air. Kesulitan ini, juga dialami oleh pesantren-pesantren berbayar lainnya. Dan ini berdampak kemana-mana. Ke honor semua yang berkhidmat di Daku. Ke kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana, bahkan makan minum santri sendiri. Dan ya gak apa-apa. Penjualan aset ini, untuk semua yang gak bayar itu juga, lalu anak-anaknya bisa masuk kembali ke Daku. Tapi semua jadi normal, sehat, ucap Yusuf Mansur. Jadi bagaimana menurut kalian sobat? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu informasi dari kami. Sekali lagi like, comment and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan informasi dari kami. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Salam Tewawo Channel.